Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Kristus dan juga bapak-bapak yang hadir untuk mendampingi istri-istrinya supaya tahu pengajaran apa yang diberikan kepada istrinya selama ini. Kita bersyukur ya, 1 tahun lewat lagi dan saya sebenarnya terkaget-kaget kenapa cepat sekali waktu lewat. Ternyata memang ini satu peringatan buat kita bahwa kita memang harus terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah Natal OSG kita pada pagi hari ini. Saya mengundang ibu-ibu dan juga bapak yang hadir boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian pertama, "Oh datanglah Immanuel." Yang
untuk doa pembukaan. Mari Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, ditinggikanlah namamu, dipermuliakanlah Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah yang sudah mengirim penebus bagi kami, sehingga kami pada hari ini boleh merayakannya, dan kami boleh mengingatnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah kami, dan kami boleh menikmati firman-Mu. Dari lidah dan bibir kami boleh keluar pujian bagi namamu. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan naikkan pujian yang kedua. Dengarlah malak bernyanyi. Untuk menyanyikan pujian di depan, silakan maju ke depan dan kita akan sambil menyanyikan pujian Dengarlah Malak Menyanyi yang pertama saja sambil choir maju ke depan. Sekarang bangsa bersukalah
Sebuah pujian yang sangat indah, menyadarkan kita semua Natal tidak berarti tanpa kita mendengar bahwa kabar gembira Yesus lahir untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita akan naikkan lagi pujian Dengarlah Malak Menyanyi. Pujian nomor 3 saja, lalu mimbar akan diserahkan kepada Ibu Inawati yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Dengarlah Malak Menyanyi yang ketiga. Mari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sekali lagi berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan tentang kelahiran daripada Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, sehingga kami lebih mengerti lagi apa artinya Immanuel, Allah beserta kami. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita hanya akan melihat satu ayat, Matius 1 ayat 23. Saya bacakan ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah, kalau kita melihat next ya, kebutuhan manusia untuk diselamatkan. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, gara-gara dosa Adam, kita tentu saja tahu bahwa Adam sudah jatuh dalam dosa, dan gara-gara dosa Adam, maka kita semua yang adalah keturunan Adam ditunjukkan kalau kita sama sekali tidak bisa berbuat baik, yang menunjukkan kita berada di dalam rohani yang mati. Karena itu coba saya tunjukkan Roma 3 ayat 10 sampai 12 ya, Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lihat enggak? Ya, dikatakan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, dan kita kemudian mengatakan, tapi kita manusia bisa kok berbuat baik, kita bisa mengasihi pasangan kita, anak-anak kita. Tapi itu adalah baik menurut standar kita. Tidak cukup baik menurut standar Allah, dan itu pun karena Allah memberikan anugerah. Allah memberikan anugerah umum baik kepada orang percaya maupun orang tidak percaya. Jadi kalau kita itu masih bisa berbuat baik kepada orang-orang yang kita kasihi, itu semata-mata karena anugerah Allah. Dan yang lebih mengerikan lagi, dikatakan bahwa kita berada di dalam kuasa iblis, kuasa si jahat. Efesus 2 ayat 1 dan 2 ya. Tadi saya sudah mengatakan kalau sebenarnya setelah Adam jatuh dalam dosa, kenapa kita tidak bisa berbuat baik? Itu adalah karena kita semua lahir dengan rohani yang mati. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, memang Alkitab tidak pernah secara eksplisit ada kematian rohani, tapi itu jelas adalah ajaran Alkitab. Dan itu kita bisa lihat di dalam Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus berbicara kepada jemaat Efesus. Maksud di sini mati fisik atau mati rohani?
mati rohani kan nggak mungkin tuh jemaat Paulus ya Efesus pernah mati suri semua gitu kan ya. Jadi jelas ini adalah kematian rohani dan artinya di ayat 2 kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Penguasa kerajaan angkasa. Kira-kira siapa? Si jahat, si iblis, dan itu terlihat lebih jelas lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan seluruh dunia maksudnya tentu saja terutama manusia-manusianya. Setiap kita lahir di bawah kuasa si jahat, ya. Dan itu berarti manusia berada dalam perbudakan dosa dan iblis. Next, nah setelah kejatuhan, ya setelah kejatuhan Adam, Allah berbelas kasihan dan menjanjikan Mesias. Jadi persis sesudah kejatuhan, masih di dalam pasal 3 Kejadian, kita melihat satu ayat yang sangat penting, ya, ayat yang menaungi sejarah keselamatan. Kejadian 3 ayat 15 di mana Allah berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Kenapa Allah perlu mengadakan permusuhan? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi kawan, menjadi pengikut iblis. Jadi kalau Allah tidak mengadakan permusuhan berarti semua manusia akan menjadi pengikut iblis. Berarti permusuhan yang Allah adakan adalah permusuhan yang baik tidak? Permusuhan yang baik supaya tidak semua manusia menjadi pengikut iblis. Dan permusuhan ini ada 3 level. Dikatakan antara engkau dan kau itu berbicara kepada ular di ayat 14. Tentu saja dalam hal ini ular mewakili si jahat, si iblis. Antara engkau dan perempuan ini. Perempuan ini adalah perempuan yang nanti kita diberitahu namanya adalah Hawa. Level kedua antara keturunanmu dan keturunannya. Kita harus melihat bahwa ini adalah keturunan rohani. Karena apa? Iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Dan malaikat kata Tuhan Yesus tidak kawin mengawini. Jadi tidak akan punya keturunan fisik. Tapi ini bicara tentang keturunan rohani. Artinya apa? Artinya seluruh manusia secara fisik keturunan Adam dan Hawa, tetapi secara rohani dipecah, dibagi menjadi 2 garis keturunan. Keturunan ular, keturunan iblis, keturunan orang tidak percaya, dan keturunan perempuan yaitu keturunan orang percaya. Yang nanti ya kenapa keturunan Adam dan Hawa itu dibagi menjadi 2 garis keturunan. Pasal 4 keturunan Kain yaitu keturunan si jahat, dan pasal 5 keturunan Set yaitu keturunan perempuan, keturunan orang percaya. Jadi sebenarnya di dalam dunia ini hanya ada 2 garis keturunan yang penting bagi Tuhan. Kamu keturunan ular, keturunan orang tidak percaya, atau keturunan perempuan, keturunan orang percaya. Etnis itu tidak masalah bagi Tuhan. Karena itu di Wahyu nanti ya, segala suku, bangsa dan etnis akan datang untuk memuji Tuhan. Nah, kemudian ada level yang terakhir di ayat 15 yaitu keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Kata keturunannya sebenarnya adalah dia laki-laki ya. Karena itu Alkitab Inggris langsung mengatakan he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Yaitu antara Mesias dan ular. Jadi begitu manusia jatuh Allah sudah memberikan kita kabar baik. Karena itu Kejadian 3 ayat 15 sering disebut proto evangelium Injil pertama.
Jadi jangan berpikir bahwa Injil itu baru ada di Perjanjian Baru, ibu-ibu ya. Injil itu sudah ada dari awal sekali, karena itu sudah menjadi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan terakhir tentu saja adalah Mesias dan ular. Di sini ular mewakili iblis tersebut. Mesias akan menghancurkan kepala iblis. Ya, dan tentu saja menghancurkan, meremukkan kepala itu adalah pukulan yang mematikan. Walaupun dia sendiri akan diremukkan tumitnya, berarti akan terluka. Ya. Nah, tapi sekarang next, mungkin pertanyaan yang seharusnya kita tanya. Ibu-ibu, bapak-bapak ingat ya, saya mengatakan kita kalau membaca Alkitab harus banyak bertanya. Ya, karena Alkitab itu tidak memberitahukan kita seluruhnya. Pernah mikir enggak? Kenapa Mesias tidak disebut keturunan laki-laki? Padahal orang Israel garis keturunan sama seperti kebanyakan ya bangsa-bangsa di dunia, garis keturunan itu dari ayah atau ibu. Dari ayah, iya toh? Dan orang Yahudi pun juga garis keturunannya adalah dari ayah. Kenapa Mesias tidak disebut keturunan laki-laki tapi disebut keturunan perempuan? Nah, hari ini kita akan melihat jelas karena ayat Matius 1 ayat 23, karena Yesus hanya memiliki ibu manusia dan tidak dapat disebut sebagai keturunan laki-laki. Ya toh? Yesus hanya bisa disebut keturunan perempuan karena dia hanya memiliki ibu manusia. Dia tidak memiliki ayah manusia. Kita tahu Maria mengandung karena Roh Kudus. Karena itu next sekali lagi saya bacakan Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Karena itu kita akan lihat beberapa hal. Pertama next kita melihat kelahiran dari seorang anak darah. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Ini adalah doktrin yang sangat penting bahwa Yesus itu Mesias itu lahir dari seorang anak darah, yaitu dari seorang perempuan. Perawan maksud saya ya, lahir ya pasti dari perempuan kan ya. Nah, di sini kita melihat sampai 3 kali ditekankan dan ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ayat 18. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Jelas ya? Bukan karena hubungan suami istri, tetapi karena mengandung dari Roh Kudus. 1 kali. Di ayat 20 kita lihat. Namun ketika ia mempertimbangkan maksudnya Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah ayat 23 yang sudah kita baca, bahwa anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, next. Dan kita melihat bahwa kelahiran dari anak darah ini terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, itu adalah dari Yesaya 7 ayat 14. Ya. Dan saya bacakan, ini adalah kutipan dari Yesaya. Sesungguhnya perempuan muda itu memang tidak dikatakan perawan, karena di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata yang berarti perawan. Tapi di dalam budaya Israel, seorang gadis muda yang belum menikah adalah perawan ya. Bahkan kalau kita lihat nih ya, kalau misalnya seorang yang tentu saja bukan janda dianggap gadis yang belum pernah menikah dan kemudian menikah dan suaminya menuduh kalau dia tidak perawan ketika menikah, gadis itu dibunuh, dihukum mati ya, ibu-ibu dan bapak sekalian. Karena apa?
karena itu namanya memalukan, ya, memalukan ayahnya karena dia berada di bawah rumah ayahnya. Karena itu gadis muda yang belum menikah diasumsikan tentu saja perawan, ya. Jadi dalam hal ini sesungguhnya perempuan muda itu akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Tapi yang saya mau fokuskan adalah di dalam konteks Yesaya, anak itu adalah seorang raja. Karena itu coba kita lihat sebentar Yesaya 9 ayat 5, nanti baru dijabarkan sedikit ya. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nanti kita akan melihat semua terminologi ini sebenarnya menunjukkan kalau dia adalah penguasa, dia adalah seorang raja. Ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke Matius next. Ternyata Maria itu bukan hanya perawan ketika dia mengandung. Ibu-ibu tahu nggak kalau Alkitab menekankan ketika Maria melahirkan pun dia masih perawan. Karena coba kita lihat Matius 1 ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Maria bukan hanya perawan ketika dia mengandung, tapi tetap perawan ketika dia melahirkan Yesus. Baru setelah itu mempunyai hubungan suami istri dengan Yusuf. Karena itu kita tahu Yesus punya beberapa adik tiri. Ya, tapi itu semua dilakukan setelah Yesus lahir. Karena itu kenapa kita mempunyai doktrin bahwa Yesus lahir dari seorang perawan, ya, seorang anak darah. Jadi waktu Yesus lahir, Maria tetap adalah perawan. Tapi kemudian ibu-ibu ada sesuatu yang sangat menarik juga, kelahiran yang unik ya. Di dalam Matius 1 ini saya lihat beberapa ayat sebelumnya. Matius mencatat kelahiran Yesus berbeda dengan kelahiran nenek moyangnya. Jadi kalau kita melihat Matius 1 silsilah, maka semuanya itu saya bacakan mungkin beberapa ayat ya. Ayat 2, Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub ya, atau memperanakkan ya, mempunyai anak. Tapi ketika sampai kepada Yesus, maka kata memperanakkan itu kan dalam kata aktif. Yang terjadi adalah kata untuk Yesus dipakaikan pasif. Ayat 16. Yakub mempunyai anak, Yusuf suami Maria, maksudnya ya, Yusuf suami Maria itu adalah anak dari Yakub. Nah, dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Nah, saya tunjukkan harafiahnya ya. Di sini dikatakan Yakub mempunyai anak atau memperanakkan, sama ya. TB yang lama memakai memperanakkan, dan Yusuf suami Maria. Ya, jadi mempunyai anak Yusuf suami Maria. Dari Maria LAI memakai kata lahir. Tidak terlalu jelas, tapi secara harafiah terlihat jelas adalah kata kerja pasif. Diperanakkan Yesus yang disebut Kristus. Lihat gak, dengan sengaja tidak Yusuf memperanakkan Yesus. Karena memang dia bukan anak Yusuf secara biologis. Karena itu dengan sengaja dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf, tapi dari Maria diperanakkan Yesus yang disebut Kristus. Sehingga kalau kita melihat next ya, mengenai Yesus, Matius sengaja membuat kata lahir atau diperanakkan dalam kata kerja pasif dan merupakan kata kerja memperanakkan yang ke-40. Orang Yahudi senang bermain dengan angka.
Dan angka 40 ini sengaja dibuat, nanti saya tunjukkan. Sedangkan sebelumnya kata kerja ini telah muncul 39 kali dalam bentuk aktif mempunyai anak atau memperanakkan. Nah, ini mungkin apa yang saya katakan tidak ada di slide dan agak sedikit rumit kali ya. Jadi kalau ada yang ibu-ibu yang tidak terlalu mengerti apa yang saya katakan, it's okay karena ini harus menyangkut mengerti sejarah PL. Nah, di sini kita melihat bahwa dari Abraham ya, Abraham sampai Kristus itu di ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 14 kali 3 berapa? 42. Kalau 42 berarti kata mempunyai anak harusnya muncul berapa kali? Harusnya muncul 41 kali. Betul toh? Karena pertama yang Abraham kan, coba. Karena Abraham mempunyai anak, Ishak mempunyai anak. Dan selain Abraham, semuanya itu 2 kali namanya disebut. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Kok bisa Yesus yang ke-40? Berarti ada sesuatu yang dilakukan Matius. Dan memang Matius melakukan sebuah trik, tahu nggak ibu-ibu ya? Yaitu karena di dalam silsilah raja-raja ada 2 raja yang mempunyai nama yang sama, yaitu Yoyakim dan Yoyakin. Tapi mereka mempunyai nama yang lain yang sama, yaitu Yekonya. Kalau nggak tahu soalnya nggak baca PL sih ya. Ya, nah di sini Matius sengaja memakai kata Yekonya, tetapi yang pertama kali menunjukkan Yoyakim si ayah, kedua kali langsung menunjuk pada Yoyakin. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ayat 11. Yosia mempunyai anak Yekonya dan saudara-saudaranya, itu berarti Yoyakim. Tapi di ayat 12, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak, Yekonya yang kedua adalah Yoyakin. Jadi Matius menghilangkan, tidak usah menuliskan satu memperanakkan. Ibu-ibu ngerti enggak? Ya, jadi akhirnya Yesus jadilah yang ke-40. Tetapi tidak memakai memperanakkan, memakai yang diperanakkan atau dilahirkan. Ya, dan ini mau menunjukkan betapa, saudara, angka 40 itu menunjukkan angka penggenapan. Ya, betapa waktunya sudah genap, akhirnya Mesias yang dijanjikan itu muncul. Nah, kita kemudian masuk kepada apa yang menjadi tema kita next, namanya Immanuel. Ya, nah di sini dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dengan demikian kelahiran Yesus menekankan betapa Allah menyertai kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita melihat seluruh Alkitab, penyertaan Allah adalah berkat yang paling penting bagi orang percaya. Bagi umat Allah, yang paling penting adalah penyertaan Allah. Dan kenapa saya mengatakan demikian? Next, kita melihat arti penyertaan Allah secara harafiah adalah aku menyertai kamu, ya, I am with you. Nah, penyertaan Allah adalah Allah bersama dengan umat menuntun umatnya. Jadi kalau kita melihat misalnya Keluaran 40 ayat 36 sampai 38, ini adalah setelah kemah suci akhirnya didirikan. Maka ingat gak di kemah suci ada apa? Ada awan kemuliaan. Ya, sehingga kalau saya bacakan Keluaran 40 ayat 36 sampai 38, ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tiap persinggahan mereka. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat sampai pada hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu di depan mata seluruh kaum Israel di setiap persinggahan mereka. Jadi awan kemuliaan Allah itu menaungi kemah suci.
Kalau pagi itu awan itu naik, berarti orang Israel tahu mereka harus bongkar pasang kemah, termasuk kemah suci. Mereka harus melakukan perjalanan hari itu, ya. Kalau tidak, maka mereka hari itu tidak melakukan perjalanan, dan awan kemuliaan Tuhan bersama-sama mereka kalau berjalan menuntun di depan. Dan bahkan ya, kalau kita pikir ya, di padang gurun itu kalau siang panas enggak? Panasnya luar biasa. Ya, ada awan Allah yang menaungi keseluruhan mereka. Ketika terik ya, awan menaungi, beda banget gak? Ya beda banget. Di malam hari padang gurun dingin gak? Dinginnya luar biasa, dan kita tahu tiang Allah itu adalah tiang awan api. Malam adalah awan berbentuk awan, pagi berbentuk awan, malamnya berbentuk api yang menghangatkan. Ibu-ibu bisa melihat nggak betapa penyertaan Tuhan menuntun ya, memelihara umatnya. Nah, next, keunikan penyertaan Allah. Ini adalah perkataan Musa, di mana ketika gara-gara masalah lembu emas, kemudian Allah berkata tidak akan memimpin mereka, Allah membiarkan saja malaikat yang memimpin, tapi Musa tidak mau karena dia mengatakan seperti ini. Keluaran 33 ayat 15 dan 16, berkatalah Musa kepadanya, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Dan saya percaya sampai sekarang pun, siapa Allah seperti Allah kita? Allah yang digambarkan dalam agama-agama lain itu adalah Allah yang nunjau di atas, yang tidak menuntun hidup kita secara pribadi. Tapi itu bukan Allah Alkitab. Allah Alkitab betul dia adalah Allah yang maha kuasa, dia transenden, dia ada di surga, tetapi dia juga Allah yang hadir secara pribadi di dalam kehidupan masing-masing anak-anaknya. Ya, dan Musa mengerti sekali, karena itu adalah keunikan penyertaan Allah. Next, tanda penyertaan Allah. Nah, kalau kita melihat Keluaran 25 ayat 8, ini memberitahukan kita kenapa Allah menyuruh umat mendirikan kemah suci. Ya, Keluaran 25 ayat 8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku bersemayam di antara mereka. Artinya supaya aku tinggal di antara mereka. Jadi Allah itu memang sengaja mau tinggal di antara mereka, dan kehadiran Allah ditandai dengan awan kemuliaan di kemah suci yang sudah kita lihat Keluaran 40 ayat 34 dan bait Allah. Ya, karena itu kalau kita tahu sejarah ya ibu-ibu, kemah suci pada zaman Musa ketika ditabiskan ada awan kemuliaan Allah. Ketika Salomo mentabiskan bait suci pun ada awan kemuliaan Allah yang menunjukkan Allah benar-benar hadir di baitnya. Walaupun tentu saja tahta Allah yang sesungguhnya adalah di surga, tetapi dengan cara yang sangat spesial Allah hadir di baitnya. Dan next, menariknya bahwa Yohanes mengatakan bahwa inkarnasi Kristus adalah klimaks dari penyertaan Allah terhadap umatnya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Menariknya kata tinggal itu harafiahnya adalah berkemah. Jadi kalau di dalam PL ada kemah suci yang melambangkan Allah hadir di tengah-tengah umatnya, itu pun ternyata adalah bayang-bayang yang menunjuk pada Yesus, yaitu Allah anak yang benar-benar berinkarnasi menjadi manusia dan hidup bersama dengan umatnya. Nah, tapi sesudah itu nanti kita tahu setelah Yesus bangkit dia naik ke surga ya, dan Yesus kemudian mengirim Roh Kudus untuk menyertai umatnya. Nah,
Next. Kita melihat janji penyertaan Allah kepada hamba-hambanya. Perhatikan enggak ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Panggilan Allah terhadap hambanya. Apapun keberatan daripada si hamba, Allah itu cuman pada dasarnya memberikan satu janji, yaitu ia akan menyertai. Musa, Keluaran 3 ayat 12, aku akan menyertai engkau. Kepada Yosua 1 ayat 5, sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Next, kepada Yeremia 1 ayat 8, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Kepada umat Hagai, aku menyertai kamu. Tuhan Yesus pun di dalam amanat agungnya, ibu-ibu dan bapak sekalian, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Cuman satu janji, janji penyertaan. Karena itu adalah janji yang paling penting. Karena itu kita melihat next, ini merupakan berkat yang paling penting, bahkan lebih penting dari kesuksesan. Karena itu kita balik lagi ke Keluaran 3:3 ya. Itu adalah satu pasal setelah lembu emas, dan karena itu Tuhan murka, dan Tuhan berkata, Keluaran 3:3 dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berangkatlah dari sini engkau dan bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu yang akan mengenyahkan orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Kamu akan masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sejauh ini kedengaran positif atau negatif? Positif. Tuhan mengatakan akan mengirim malaikat, bukan setan loh ya, malaikat. Dan mereka akan berhasil masuk ke tanah perjanjian seperti yang sudah Tuhan janjikan. Positif enggak? Positif, tapi saya lanjutkan. Namun aku tidak akan berjalan di antara kamu supaya engkau tidak kubinasakan di jalan, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ternyata kenapa Tuhan mengirim malaikatnya? Tuhan tidak mau mimpin sendiri. Sekarang positif atau negatif? Ayat 4, ketika bangsa itu mendengar firman yang keras itu, mereka meratap. Berarti mereka ngerti itu positif atau negatif? Negatif. Dijanjikan sukses, dipimpin malaikat, tapi Tuhan mengatakan aku tidak akan memimpin sendiri. Dan itu berarti apa? Penyertaan Tuhan lebih penting dari kesuksesan. Kita memandang segala sesuatu sering sekali berdasarkan pandangan dunia. Dan dianggap sukses itu adalah yang paling penting, tapi tidak. Penyertaan Tuhan tidak sama dengan sukses, karena penyertaan Tuhan sebenarnya tepatnya adalah kita kemudian bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Dan saudara, ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau Tuhan mengancam di dalam Yosua 7 gara-gara dosa Akan, Tuhan mengatakan seperti ini. Jadi kalau kita melihat Yosua 7 ayat 12. Nah, ibu-ibu biasanya ya kita kalau ngancem seseorang itu sesuatu yang penting apa enggak? Bagi orang itu ya pasti, kalau ngancem sesuatu yang kagak penting mana dihiraukan ya. Dan coba kita lihat 7 ayat 12, ini yang Tuhan katakan. Dari tengah ya, dari hampir akhir. Aku tidak akan lagi menyertai kamu kecuali segala yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu kamu lenyapkan dari antara kamu. Aku tidak akan lagi menyertai kamu. Berarti ini Tuhan adalah sesuatu yang paling penting. Karena itu yang Tuhan ancamkan. Ya, ketika Tuhan murka. Dan next itu menunjukkan penyertaan Allah bersyarat dan tidak bersyarat. Karena memang Tuhan menuntut ketaatan. Nah, ini adalah sesuatu yang kita orang Kristen sering sekali menurut saya tidak fair ya. Kita itu nagih Tuhan mengatakan menyertai, tapi kita tidak melakukan bagian kita.
Padahal Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perhatikan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Berarti Yosua akan berhasil kalau apa? Menaati hukum Musa, menaati perintah Tuhan. Ya, jadi di satu pihak kita harus mengerti bahwa perjanjian atau penyertaan Tuhan itu bersyarat. Dan saya pikir kita seharusnya ngerti. Karena berani enggak ya ibu-ibu ya, kalau mau melakukan dosa. Ya, katakanlah kita mau itu deh, misalnya mencuri ya, mencuri uang. Berani enggak berdoa, Tuhan sertai aku dong? Hah? Berani enggak? Kagak berani kan? Karena kita tahu Tuhan tidak akan menyertai. Kalau Tuhan menyertai yang terjadi kita ketangkep. Ya enggak ya? Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Jadi perjanjian atau penyertaan Tuhan itu ada syaratnya. Jadi jangan mau klaim, ayo Tuhan kau mengatakan menyertai aku, tapi kita enggak mau melakukan bagian kita. Dan kemudian kita menuduh Tuhan tidak adil, Tuhan tidak menepati janjinya. Tapi penyertaan Allah juga tidak bersyarat. Karena itu memang ya, kita seharusnya selalu melihat sesuatu itu adalah paradoks ya. Nah, kalau kita tidak mengerti paradoks itu yang sering sekali membuat kita salah mengerti. Karena itu Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu, ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Ya, dan itu diulangi di dalam Ibrani. Nah, sekarang next kita akan melihat secara khusus penyertaan Yesus. Tadi Yesaya menunjukkan bahwa Yesus akan menyertai kita sebagai raja. Sekali lagi Yesaya 9 ayat 5. Nah, 4 istilah ini sudah menjadi nyanyian ya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ini sering kita salah mengerti. Penasihat ajaib ini berkaitan dengan, coba kita balik lagi ya. Jadi kalau menafsirkan sesuatu, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita itu harus melihat konteksnya. Kita melihat Yesaya 9 masih di dalam ayat 5 itu sebenarnya menunjukkan sebelum 4 istilah ini. Coba kita lihat ya, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dilahirkan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Ngerti enggak? Jadi tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, baru kita diberikan 4 istilah ini. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berarti itu berkaitan dengan apa? Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Penasehat di dalam Alkitab lebih sering menunjukkan penasehat perang. Perang itu perlu strategi enggak? Perlu ya, penasehat perang itu berarti Yesus itu adalah jago strategi untuk berperang. Karena dia akan berperang melawan kerajaan iblis. Kalau tidak berstrategi itu bisa kalah, betul enggak? Nah, kemudian Allah yang perkasa. Nah, ini yang sering sekali menjadi kesalahan orang Kristen, berpikir bahwa ini menunjukkan Yesus adalah ilahi. Tapi Allah di dalam PL bisa berarti seorang hakim, seorang yang memerintah. Jadi Allah juga bisa menunjukkan seorang penguasa, tidak harus merupakan ilahi. Kan itu orang Yahudi tidak melihat bahwa Mesias adalah Allah.
Karena Allah bisa berarti seorang yang berkuasa. Kemudian Bapa yang kekal. Nah, Bapa juga adalah istilah lain untuk raja di dalam dunia kuno. Kan itu Richard Pratt mengatakan misalnya doa Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga maksudnya adalah raja kita yang ada di surga. Karena itu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan bagian akhir karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Penekanannya adalah pada kerajaan. Jadi Bapa juga adalah istilah lain untuk raja. Karena di dalam dunia kuno, raja-raja melihat mereka sebagai bapa yang mengayomi umatnya. Dan tentu saja raja damai. Jadi ini 4 istilah sebenarnya mau mengatakan Yesus itu adalah raja yang jago perang. Ngerti nggak? Yang perkasa ya. Jadi itu yang hendak ditekankan. Nah, next kita melihat Immanuel berarti Allah beserta kita. Dalam konteks Yesus berarti ia adalah Allah, Allah beserta kita. Dan ingat tadinya awan kemuliaan Allah, dan sekarang ditunjukkan dengan Allah anak yang menjadi manusia berarti dia adalah Allah. Sedangkan Yesaya mengatakan anak itu adalah raja. Nah, kenapa ini adalah kombinasi yang penting di dalam penyertaan Allah? Karena itu saya mau supaya kita melihat next Yesus sebagai Allah dan raja dalam penebusan. Ibu-ibu dan bapak sekalian ya, penebusan itu tidak sesederhana yang kita pikir. Yesus itu berhadapan dengan lebih dari satu tanda kutip ya orang yang harus dia tangani. Yang di satu sisi adalah Allah. Kita berdosanya terhadap siapa? Terhadap Allah. Tapi di satu sisi ada si jahat. Ngerti nggak? Di mana dikatakan semua manusia berada di tangan siapa? Si jahat. Jadi kita melihat penebusan harus dilihat dari 2 sisi. Perlu didamaikan dengan Bapa, dengan Allah Bapa, karena kita sudah berdosa terhadap Allah Bapa, tapi kita perlu dirampas dari tangan iblis. Nah, disinilah kita melihat peran Allah, peran sebagai Yesus sebagai Allah dan sebagai raja berfungsi secara agak berbeda. Karena itu next. Didamaikan dengan Allah Bapa, Yesus mati menebus dosa-dosa orang percaya di kayu salib. Tentu saja berhadapan dengan Allah Bapa, Yesus bakal melawan enggak? Tidak. Dia dengan rela menyerahkan dirinya untuk menerima cawan murka Allah di kayu salib. Dan itulah sebenarnya yang sangat ditakutkan oleh Yesus. Ya, kalau kita ingat di Taman Getsemani, Yesus itu sampai berkeringat darah. Kenapa? Bukan salib secara fisiknya. Walaupun salib secara fisik menakutkan ya, karena memang salib dirancang untuk menyiksa, bukan hanya dirancang untuk menghukum mati tapi untuk menyiksa. Karena itu orang yang disalib ternyata bisa berhari-hari baru mati. Ibu tahu nggak orang disalib itu matinya bagaimana? Ternyata matinya bukan kehabisan darah. Kalau kehabisan darah mah berapa jam juga udah habis ya. Tetapi matinya karena tidak bisa bernafas. Kenapa? Ketika tangan dipaku, kaki dipaku, karena itu biasanya gambaran yang ada itu tubuh itu agak terhenyak seperti itu, nggak bisa tegap begitu karena sakit. Ya, jadi begitu. Tapi kalau begitu, kemudian ketika bernafas sulit, karena itu harus membusungkan dada. Bayangkan nggak sih tangan dan kaki dipaku, membusungkan dada sakit nggak? Aduh, kagak kebayang deh sakitnya ya. Tetapi kan biasanya yang disalib itu kan penjahat-penjahat kelas kakap. Biasanya pemberontak-pemberontak yang zaman kuno mah pasti badannya ya kekar-kekar kuat-kuat. Karena itu mereka bisa bertahan berhari-hari baru mati. Akhirnya saking kecapean, keletihan dan juga tentu saja kagak dikasih makan ya, mereka nggak mampu lagi mengangkat tubuh mereka dan tidak bisa bernafas dan akhirnya mati. Tapi bukan itu yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Buktinya
Alkitab itu membedakan. Yesus itu mungkin prosesi penyalipannya mulai kira-kira jam 9 pagi ya. Saya nggak tahu deh jalannya berapa lama. Ya mungkin jam 10 disalibkan. Tapi Alkitab menunjukkan negeri itu penuh kegelapan mulai jam berapa? Jam 12 sampai jam 3. Karena apa? Karena pada saat itulah Allah menunjukkan murkanya kepada Yesus untuk semua dosa orang percaya. Karena itu kenapa sikap Yesus ketika Allah belum menunjukkan murkanya jam 12 sampai jam 3 itu berbeda. Dia masih bisa memperhatikan ibunya, masih bisa berdoa, Bapa ampunilah mereka ya. Tetapi ketika Allah menunjukkan murkanya dan digambarkan seluruh negeri penuh dengan kegelapan. Dan di akhir jam 3 itu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 3 jam itu Bapak Ibu sekalian, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita orang-orang percaya. Karena itu digambarkan seluruh negeri penuh dengan kegelapan. Nah yang menarik itu ada 7 perkataan salib, tapi saya mau menyebut cuma 1, 4, dan 7. 1 dan 7 itu memakai kata Bapa. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, berbicara tentang prajurit-prajurit dan intinya adalah prajurit kan tidak tahu kalau dia adalah anak Allah yang disalibkan. Supaya Bapa jangan memperhitungkan dosa itu. Terakhir Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Tapi di tengah-tengah kenapa tidak memakai kata Bapakku, Bapakku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Allahku, Allahku. Kenapa? Karena itu bukan murka seorang bapak terhadap anak. Ibu-ibu, bapak-bapak, murka seorang bapak terhadap anak. Bagaimanapun penuh dengan kasih sayang. Tapi itu adalah murka Allah terhadap dosa. Tanpa kasih sayang, tanpa belas kasihan. Pure murka. Murka yang begitu murni terhadap dosa. Dan itulah yang membuat Yesus sampai menjerit. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu dan itu menunjukkan dia haruslah Allah. Kenapa? Karena kalau dia cuma seorang manusia, apalagi cuma waktu 3 jam, nebus 1 orang aja kagak cukup waktunya. Tapi karena dia adalah Allah, dia dapat menebus semua orang percaya dalam waktu yang singkat itu. Karena itu sesudah itu Yesus berkata, sudah selesai. Penebusan sudah selesai. Karena itu 1 Korintus 7 ayat 23 mengatakan seperti ini. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, sudah selesai, tetelestai. Dan itu dikatakan itu adalah ungkapan Yunani pada waktu itu untuk sebenarnya perdagangan. Dulu ya kalau invoice sekarang saya nggak tahu deh invoice sekarang masih. Kalau dulu kan pakai cap tuh, sudah lunas ya kwitansi kita ya kalau kita sudah bayar. Nah itu tuh sudah lunas ya. Dan di situ kita melihat bahwa dosa kita sudah dibayar. Dan ini bisa dilakukan karena Yesus adalah Allah dan manusia. Dia haruslah manusia karena kalau tidak berhak menebus kita. Upah dosa adalah maut. Dosa manusia harus dibayar dengan kematian manusia dan Allah tidak bisa mati. Karena itu natur manusia Yesus yang mati. Tapi seperti saya katakan kalau dia hanya manusia, dia hanya bisa menebus paling dirinya sendiri. Ya, haruslah dia Allah baru dia dapat menebus begitu banyak jiwa. Tapi itu berhadapan dengan Allah. Masih ada satu sisi yang dia harus berhadapan, siapa? Iblis. Karena itu kita lihat next. Dengan iblis Yesus kagak menyerah, gak seperti Bapa dia dengan rela. Dengan iblis dia akan apa? Berperang. Ya karena itu kita melihat dirampas dari tangan iblis.
Ibu-ibu pernah nggak berpikir, ya ingat ya, kita kalau baca Alkitab itu harus banyak bertanya, mengapa mendadak pada zaman Tuhan Yesus banyak orang yang dirasuk oleh roh jahat? Di PL nggak pernah. Memang TB yang lama mengatakan Saul kerasukan, tapi Saul kerasukannya berbeda. Buktinya dia bisa menombaki Daud, ya berarti dia masih mengontrol dirinya. Jadi TB 2 sekarang bukan memakai istilah Saul kerasukan, tapi Saul kesetanan. Dan saya pikir itu baik ya, membedakan dengan kerasukan yang ada di PB, karena kerasukan yang ada di PB orang itu benar-benar dikuasai iblis, iya toh? Mengapa mendadak di PB begitu banyak orang kerasukan, padahal di PL nggak pernah? Itu adalah karena si iblis tahu Mesias datang, dan ya dia mau menunjukkan kuasanya. Ingat, manusia berada di bawah kuasa siapa? Si jahat. Dengan anak-anak buahnya, roh-roh jahat merasuki orang-orang itu adalah cara iblis mengatakan apa? Mereka adalah milikku. Karena itu Alkitab mengatakan, ya, iblis tidak tinggal diam ketika Yesus mendatangkan kerajaannya dan memakai roh-roh jahat merasuki manusia. Karena itu Yesus kemudian mengatakan, Matius 12 ayat 28 dan 29, namun jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bukti paling nyata kerajaan Allah sudah datang adalah Yesus mengusir setan-setan atau roh-roh jahat. Itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Iblis adalah penghulu malaikat yang jatuh. Ketika dia jatuh, dia menyeret anak-anak buahnya, dan itu yang kemudian disebut setan-setan atau roh-roh jahat. Ya. Ayat 29, atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Nah, kira-kira yang dimaksudkan orang kuat yang diikat itu siapa? Si iblis. Kalau begitu yang mengikat dan merampok siapa? Gak enak mau nyebutnya. Yesus. Kenapa memakai istilah merampok? Karena ini adalah bahasa perang. Bangsa yang menang merampas, menjara, merampok bangsa yang kalah. Dan yang dirampok itu apa? Kita-kita yang tadinya berada di bawah kuasa si jahat, sekarang dirampas dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bukti kedatangan kerajaan Allah adalah Yesus merampas orang-orang yang kerasukan dari tangan iblis. Dan di sini Yesus berperan sebagai raja yang merampas, melindungi kita. Karena itu next kesimpulan. Kita melihat bahwa Matius 1 ayat 23 menekankan seorang anak yang dilahirkan seorang anak darah dan namanya adalah Immanuel. Sedangkan Yesaya 7 ayat 14 dan 9 ayat 5 menekankan seorang anak darah melahirkan anak yang adalah raja. Ya. Jadi next, kelahiran dari anak darah sudah ditekankan dari Kejadian 3 ayat 15. Dan itu sangat penting karena itu menaungi sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan adalah menunggu, ya, dia laki-laki Mesias yang akan dilahirkan itu. Nah, anak darah yang dilahirkan yang adalah raja, maksudnya anak dari darah, ya, dari perawan yang dilahirkan yang adalah raja itu adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Berarti anak itu adalah Allah dan raja. Nah, next, dalam penebusan Yesus sebagai Allah membuat dia mampu untuk membayar semua dosa orang percaya. Dia dapat menanggung semua dosa orang percaya selama 3 jam di kayu salib. Sebagai raja ia merampas kita dari tangan si jahat. Dan dalam pemeliharaannya, Immanuel berarti Allah yang akan menyertai, menuntun, memelihara dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa bahwa
Engkau sudah ribuan yang tahun yang lalu begitu manusia jatuh dalam dosa telah merancangkan kedatangan seorang penebus. Dan dia adalah Immanuel, Allah beserta kami. Karena itu kami sangat bersyukur kami boleh mendapatkan keselamatan jika kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia, yang dengan rela menebus dosa kami, menerima cawan murka darimu atas setiap dosa kami. Tetapi juga sebagai raja yang merampas kami dari tangan si jahat. Karena itu biarlah semakin kami menyadari apa yang telah Bapa Engkau rencanakan dan apa yang telah Tuhan kami Yesus Kristus lakukan, semakin kami boleh menyadari betapa bernilainya, betapa berharganya penebusan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Karena itu ajarkan kami untuk boleh selalu hidup dengan bersyukur, selalu hidup dengan mau menaati perintah-perintah-Mu. Dan pada saat kami merayakan kelahiran daripada juru selamat kami itu, kami semakin mengerti dan semakin mempunyai komitmen untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang hidupnya diperkenan Engkau. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyaksikan paduan suara untuk menyambut ibu-ibu yang akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dengarlah Malam Malak Bernyanyi, bait yang ketiga. Kami mengundang ibu-ibu untuk maju ke depan untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Sudah terbit dan memberi terang.
Bapak Ibu, kita akan memasuki candlelight. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum dapat lilin elektrik? Semua sudah dapat ya. Saya mengundang ke depan nanti untuk menyalakan lilin yang di meja. Tapi yang kemudian dipegang berdiri adalah lilin elektrik. Jadi yang maju ke depan menyalakan ya, apakah ada lagi yang belum dapat? Boleh angkat tangan, masih di ujung, Bu. Ada satu. Sedikit lagi digeser ke tengah. Ya, oke. Baik. Ya, dah. Untuk perwakilan menyalakan lilin ke depan, saya undang nanti maju ke depan, lalu menyalakan lilin yang di meja, lalu lilin elektrik yang dipegang nanti. Sudah dapat semua ya? Saya mengundang untuk penyalaan lilin ke depan, perwakilan kita. Yang pertama adalah hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman, Ibu Vikaris Inawati Teddy. Kemudian pembina kita Ibu Murni Santoso, Vikaris Mulila. Perwakilan pengurus Ibu Murtiati, perwakilan OSG yang usia paling besar. Kira-kira siapa nih? Ibu Risma ya. Perwakilan OSG yang usia yang paling kecil, mungkin ada juga yang lebih kecil, tapi yang kami sebutkan di sini adalah Ibu Ingrid. Ibu Ingrid ada? Hadir Ibu Ingrid? Ya, silahkan maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Yang di depan boleh menyalakan, mulai menyalakan, dan instrumen Malam Kudus boleh dimulai. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyalakan, silahkan yang di tempat boleh menyalakan candlelight masing-masing. Bapak Ibu, sebentar lagi sekarang kita akan memasuki prosesi candlelight. Lilin yang kita pegang adalah lambang kehadiran Kristus, Sang Terang yang datang ke dunia. Tema kita hari ini yang sudah diulas dengan sangat baik oleh Ibu Ina adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Biarlah terang ini menjadi tanda penyertaan Allah di dalam hidup kita. Saat ini, lilin telah dinyalakan. Marilah kita mengingat bahwa Immanuel, Allah beserta kita, adalah terang yang tidak pernah padam dalam hidup kita. Semoga cahaya ini menerangi hati kita, rumah kita, dan perjalanan kita di sepanjang akhir 2025 dan tahun 2026. Mari kita menyanyikan bersama-sama Malam Kudus bait pertama, 2 dan 3. Siapa yang
kita tinggi-tinggi dalam keheningan Natal. Kita menyalakan lilin sebagai tanda bahwa Immanuel, Allah yang menyertai kita, menerangi setiap masa sulit dan memberi harapan baru kepada kita. Marilah kita mengambil komitmen hari ini, komitmen baru, menuntut Tuhan menyertai kita, menanti-nantikan Tuhan menyertai kita sampai di penghujung tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Mari kita membuat komitmen masing-masing dalam hati kita. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus menjadi terang sejati ke tengah-tengah dunia yang gelap oleh dosa. Kami bersyukur untuk Kristus yang merampas kami dari tangan si iblis, agar kami menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Tolonglah kami untuk selalu menanti-nantikan tuntunan-Mu setiap hari. Tolonglah kami agar tidak pernah berjalan jikalau Engkau tidak menyertai kami. Terima kasih Tuhan, untuk Natal tahun ini Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami. Sekali lagi merayakan Natal dan menerima makna Natal melalui firman yang sudah disampaikan dari mimbar ini. Terpujilah Engkau ya Bapa yang merancangkan Natal bagi kami, yang memberikan sukacita kepada kami, yang memberikan terang yang sejati kepada kami, sehingga kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami dalam perayaan Natal OSG Wanita tahun 2025. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lilin boleh dimatikan, lampu boleh dihidupkan. Silahkan duduk bagi kita semuanya. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Silahkan bagi yang bertugas, kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kita bernyanyi Beritakanlah di Gunung. Kristus
Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkaulah sumber segala berkat yang kami miliki. Pada saat ini kami boleh memberikan persembahan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu dalam Natal OSG Wanita GRI Pusat. Terimalah dan berkatilah agar uang-uang ini dapat dipakai untuk menggenapkan rencana kehendak-Mu melalui gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, dan ajarlah kami bukan hanya memberikan persembahan uang yang kecil, tapi kami juga boleh mempersembahkan seluruh hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan, menggenapkan rencana kehendak Tuhan di dalam hidup kami yang singkat ini. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya persilahkan ditayangkan pengumuman yang pertama. Ibu-ibu, untuk OSG kita di tahun 2025, hari ini adalah terakhir. Selanjutnya kita akan libur, dalam arti kita bisa fokus untuk melakukan, mempersiapkan, melaksanakan Natal di gereja kita masing-masing. Kemudian kita akan bertemu kembali pada bulan Januari tanggal 14. Nanti akan disampaikan lagi di dalam grup kalau hari untuk kita kembali OSG sudah mendekat. Yang kedua, besok hari Kamis 4 Desember akan ada Natal Siamas, usia emas orang tua kita. Kemarin kami pergi mengunjungi atau Christmas Carol ya, mengunjungi satu ibu yang sudah usia 93, jalan 94. Beliau belum percaya. Tapi keponakannya membawa ke gereja setiap hari, sekali sebulan dalam persekutuan Siamas. Tapi beliau juga belum percaya. Jadi kemarin kesempatan kami memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, Natal besok menjadi satu kesempatan juga ya, mengajak orang tua kita atau tetangga kita yang tua yang mungkin tidak ada lagi kegiatan untuk membawa mereka Natal, agar mereka juga boleh mendengarkan kabar sukacita bersama dengan orang tua yang lain di dalam Natal Siamas besok. Kemudian minggu depan, hari Kamis tanggal 11, akan diadakan juga Natal PA Wanita dan Keluarga. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Romeo Maso, juga kepada ibu-ibu diundang untuk hadir. Udah pasti yang core ya, tapi yang tidak core kita juga diundang hadir untuk bersama-sama mengikuti Natal PA Wanita dan Keluarga. Juga kita bisa mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau juga pasangan kita. Yang terakhir, kita akan melaksanakan Natal Akbar di Indonesia Arena tanggal 24 Desember. Bapak Ibu, setiap tahun Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk merayakan Natal. Dan itu adalah anugerah ya. Tapi tidak setiap tahun Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Ya, waktu yang sama, kesehatan yang sama. Maka Natal adalah momen anugerah. Jika Tuhan membuka kesempatan untuk hadir, ini bukan kebetulan, ini adalah panggilan. Bapak Ibu, tadi kita di dalam persekutuan doa jam 9, kita juga sudah mendoakan Pendeta Stephen Tong yang sudah berusia 84 tahun. Bukan usia yang muda. Kesehatan juga bukan lagi kesehatan yang prima. Tetapi dengan usia yang demikian, beliau masih berkhotbah dengan seluruh kekuatan yang Tuhan berikan. Kita melihat sendiri bagaimana Tuhan memakai beliau selama kurang lebih 60 tahun untuk memberitakan Injil tanpa kompromi. KKR Natal, rally KKR Natal juga sudah dipimpin mulai akhir November dan akan puncak 24 Desember. Bapak Ibu, di banyak negara, bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara, pendeta usia 20 sampai 80 tahun biasanya sudah berhenti berkhotbah.
karena peraturan misalnya, usia pensiun misalnya. Tetapi Pendeta Stephen Tong menolak pensiun karena ada beban yang Tuhan taruh di hati beliau untuk mengabarkan Injil Tuhan. Menolak untuk istirahat. Beliau masih terus maju dan masih berkhotbah, masih mengabarkan Injil, masih terus berkobar-kobar. Bapak Ibu, jika Tuhan masih memberikan semangat pelayanan sebesar itu kepada hambanya yang sudah usia 84 tahun, yang sudah tidak sehat, bukankah kita yang lebih muda, yang lebih kuat, yang lebih sehat, harus memiliki hati yang sama untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Natal Akbar bukan sekedar perayaan, itu adalah mimbar Injil. Orang-orang yang biasanya tidak mau datang ke gereja justru lebih bersedia hadir di Natal. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk membawa suami kita, anak kita, saudara kita, teman sekantor, tetangga, bahkan mereka yang sudah lama menjauh dari Tuhan. Natal Akbar adalah ladang panen jiwa. Dan Tuhan memanggil kita untuk mengajak orang ke dalam terangnya. Sebagai murid Kristus, kita yang sudah mendapatkan kelimpahan firman sepanjang tahun ini, kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati Natal hari ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Siapa tahu Bapak Ibu, satu orang yang Tuhan taruh di hati kita hari ini, kita harus mendoakan dan mengundang mereka. Satu jiwa yang mungkin sedang dalam kegelapan, ada di dalam kekecewaan atau menjauh dari Tuhan. Natal Akbar bisa menjadi titik balik hidup mereka. Mari kita hadir bukan sebagai penonton, tapi sebagai pekerja bersama dengan Tuhan. Jika hati kita bisa diisi banyak hal, perayaan keluarga, ya, perayaan Natal, keluarga, kumpul makan-makan, dekorasi, libur dan seterusnya, mengapa bukan yang paling penting saat ini adalah mendengar Injil dan membawa orang untuk mendengarkannya. Bapak Ibu, jangan kita pikir ajakan kecil tidak berarti. Undanglah melalui WhatsApp yang hari-hari bisa kita pegang. Satu telepon bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sebuah keluarga. Siapa tahu malaikat di surga akan bersuka cita karena seorang yang Bapak Ibu undang bertobat dan diselamatkan dalam KKR Akbar Indonesia Arena. Mari kita hadir bersama-sama, mari kita membawa satu jiwa kepada terang Kristus. Natal Akbar bukan untuk kita sendiri, ini untuk mereka yang membutuhkan Injil. Tuhan sudah memakai Pendeta Stephen Tong selama puluhan tahun, sekarang Tuhan mau memakai kita untuk mengajak orang datang kepadanya. Dan setiap tempat duduk yang terisi adalah satu kesempatan bagi Injil menjamah hati. Kami sudah siapkan kartu janji jiwa. Bapak Ibu yang mau mendoakan, mengajak, mengundang, boleh mengambil kartu janji jiwa, mengisi, dan terus memfollow up. Bahkan mungkin mereka perlu dijemput, diajak. Nah Bapak Ibu, dari setiap cabang termasuk kita di pusat, disediakan transportasi bagi yang mau ikut, baik kita maupun orang yang nggak mau kita ajak. Dengan kontribusi 40.000 per kepala. Bapak Ibu bisa melihat informasi lengkap dan bisa ikut rombongan dari pusat atau Kelapa Gading atau Sunter atau cabang-cabang lain yang terdekat ke rumah Bapak Ibu. Ya, bisa kalau ibu-ibu menanyakan cabang mana, kami mungkin bisa memberikan informasi kalau Bapak Ibu dekat dengan cabang-cabang mana. Demikian pengumuman pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam
doa berkat doksologi, kami mengundang untuk Ibu Ina menutup kita di dalam doa dan memberikan berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita memohon berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk saat teduh. Ya, kita akan memberikan salam satu dengan yang lain, selamat hari Natal, dan menyanyikan We Wish You Merry Christmas. Mari kita menyanyikan selamat. Bapak Ibu jangan keluar dulu setelah salam-salaman satu dengan yang lain ya. Bapak Ibu mohon tidak keluar dulu. Kita masih mau berfoto.